Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asyifa Septian Nurismi, bersama rekan-rekan saya Faristo Goziki, Lintang Abian, Deameshi Ramanda, dan Della Fitriani. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai mengabaikan kelestarian lingkungan dalam pandangan Islam untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Mengenai pengabaian kelestarian lingkungan, yang bisa kita sebut juga sebagai kerusakan lingkungan. Mengenai kerusakan lingkungan, kita pasti tahu apa alasan dari rusaknya lingkungan, sebuah lingkungan, yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kita sebagai makhluk yang Allah beri amanah untuk menjaga bumi ini, yang merupakan tempat tinggal kita, tempat kita bergantung, karena tanpa alam, tanpa bumi ini, ya kita tidak hidup. Sebagai manusia, seharusnya kita merawat lingkungan, mengelola lingkungan dengan baik, agar terjadinya keseimbangan ekosistem. Namun, menurut organisasi-organisasi internasional mengatakan bahwa bumi mempunyai ancaman utama, yakni degradasi lingkungan. Apa itu degradasi lingkungan? Degradasi lingkungan merupakan proses kerusakan lingkungan alam melalui penipisan sumber daya alam, seperti perusakan ekosistem, penipisan udara, penipisan tanah, penipisan air, kepunahan satwa liar. Apabila faktor-faktor tersebut terjadi, maka degradasi lingkungan pun terjadi. Lalu apa yang dampak dari degradasi lingkungan itu? Dampaknya ya kita sebagai makhluk yang tinggal di bumi ini ya akan sangat rugi. Salah satu kerugian besarnya adalah manusia akan punah. Jadi kita harus merawat lingkungan, mengelola lingkungan dengan baik agar ya itu semua dari kita untuk kita. Jadi bagaimana menurut Mbak Dea Maisiramanda mengenai mengabaikan kelestarian lingkungan dalam pandangan Islam itu sendiri? Baik, jadi menurut pendapat saya benar yang kata Mbak Asyifa bilang tadi, karena hidup manusia ini bergantung sekali dengan alam semesta, karena Allah telah menciptakan manusia beserta dengan isinya yaitu alam semesta, karena manusia hidup didampingi dengan alam semesta karena mereka hidup di dunia membutuhkan makanan pokok dari alam sekitar mereka. Namun pada saat sekarang ini manusia banyak sekali yang merusak lingkungannya sendiri karena sudah berbeda kan zamannya. Kalau zaman dulu kan mereka memang benar-benar sangat membutuhkan bahan-bahan di alam sekitarnya, jadi mereka lebih menjaga. Kalau zaman sekarang itu mereka lebih apa ya, masa bodoh dengan alam sekitarnya sendiri. Contohnya kayak ancaman nuklir, kayak yang terjadi pada saat ini, perang Ukraina dan Rusia. Mereka kan sempat katanya mau ada perang nuklir, itu kan pasti membawa hal yang negatif bukan hanya terhadap dua negaranya sendiri, tetapi bagi seluruh manusia di dunia ini dan juga hewan-hewan yang lainnya seperti itu. Nah, terus juga ada deforestasi. Ini seperti penggundulan hutan, penebangan hutan yang tanpa direboisasi kembali. Terus juga ada eksploitasi tanah, eksploitasi hewan, modifikasi genetik, perburuan liar, polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Nah, hal-hal tersebut kan pasti membawa hal negatif dan positifnya bagi manusia sendiri, tergantung
kepada mereka bagaimana cara menjaganya dan bagaimana merawatnya gitu sih. Bagaimana pendapat Mbak Dela tentang materi yang sedang kita sampaikan pada saat ini? Baik, jadi mengabaikan kelestarian lingkungan dalam pandangan Islam ini, kita bisa ambil contoh di lingkungan saya. Contohnya itu membuang sampah sembarangan, seperti membuang sampah di jalan atau di air. Nah, kalau membuang sampah di air, itu lama-kelamaan sampah itu akan menyumbat air itu, dan lama-kelamaan air itu akan meluap sehingga bisa menyebabkan kebanjiran. Dengan itu kan kita bisa mengetahui bahwa sekecil apapun kita membuang sampah di sungai, itu berdampak sangat besar bagi kemudian harinya. Jadi jangan mengabaikan hal sekecil apapun itu. Terus contoh yang kedua itu yaitu penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar itu berdampak negatif bagi makhluk hidup yang tinggal di sana seperti hewan. Bahkan oksigen pun juga akan berkurang. Oksigen segar pun tidak akan ada jika pohonnya itu dimusnahkan semua. Pohon itu dimusnahkan semua tanpa ada reboisasi atau tanaman kembali, itu juga sangat berdampak negatif bagi kita semua. Contoh yang ketiga itu pembakaran hutan. Contohnya, kita membuang puntung rokok di hutan. Tanpa kita ketahui, puntung rokok itu bisa menyebabkan kebakaran di hutan tersebut, sehingga satwa-satwa liar yang ada di hutan tersebut akan mengalami kehilangan tempat tinggalnya. Mereka banyak yang mati atau pergi meninggalkan satwanya, bahkan sampai punah karena kebakaran hutan tersebut. Mungkin itu saja. Bagaimana selanjutnya, Mas Faristo, mengenai mengabaikan kelestarian lingkungan dalam pandangan Islam? Jadi kalau menurut saya ya, jadi kalau menurut saya itu tuh dapat menyebabkan keburukan. Seperti yang dijelaskan kepada teman-teman sebelumnya, pasti itu akan menyebabkan keburukan atau bencana ya bagi kita sendiri maupun bagi orang lain, bahkan semua orang juga bisa merasakannya gitu. Kayak misalnya aja kayak orang dia ngebor minyak gitu, walaupun minyak juga kita butuhkan ya, tapi ngebor juga kan harus ada tempatnya gitu kan. Seperti yang dikatakan seperti Mang Pujo tuh likuli makumin makolun. Jadi setiap tempat tuh ada tempatnya gitu kan. Jadi kalau kita asal ngebor kan ya tanpa memperhitungkan segala macam, kita ngebor ke bawah sampai dalam, dan itu dapat menyebabkan pergeseran tanah gitu. Gimana kalau terjadi longsor dan kemudian di bawahnya itu banyak pemukiman warga gitu kan. Bisa jadi satu kampung, bahkan bisa jadi terjadi kelongsoran gitu kan pada satu kampung tersebut. Nah, itu kan dapat menjadi kerugian gitu kan terhadap kita sendiri, bahkan keluarga kita maupun satu kampung tersebut kan. Jadi ada lagi kayak kalau bisa ya kita itu memanfaatkan gitu kan, memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Seperti kayak ada api alam gitu kan, ada kan wisata api alam ya, itu kenapa nggak kita jadikan seperti wisata gitu kan, kayak hal tersebut. Jadi kita juga dapat menguntungkan bagi kita juga tanpa kita merusak alam-alam di sini, alam-alam kita juga. Jadi kalau kita mengabaikan juga bahkan sampai merusak juga ya, itu juga kita seperti tidak bersyukur gitu. Kita udah dikasih alam, masa kita juga merusaknya gitu. Kayak Nabi Adam juga kan diciptakan dari tanah gitu. Ini merupakan dari alam juga, masa kita tidak berterima kasih atau bagaimana gitu terhadap alam. Jadi kita harus sama-sama berbuat baik gitu, sebagai manusia, alam sebagai alam, sama-sama ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu aja sih pendapat dari saya. Bagaimana pendapat dari Mas Lintang Abian? Baik, pendapat saya dalam hal ini juga itu terdapat dalam surah Al-A'raf ya, di Al-Qur'an ayat 56 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepadanya,
orang yang berbuat kebaikan. Nah, menurut saya kan dari ayat tersebut sudah dapat dipahami nih, Allah telah memperhatikan kesejahteraan umat manusia. Misalnya Allah telah menurunkan hujan yang memungkinkan tanaman-tanaman atau tumbuhan yang ditanam oleh manusia menghasilkan yang bisa dinikmati oleh buah itu sendiri. Dengan ini manusia itu dapat bersyukur dan berharap kepada Allah, senantiasa memelihara kenikmatan Allah dan tidak berbuat kerusakan. Nah, dalam ayat ini juga diperintahkan manusia itu tidak diperbolehkan untuk berbuat kerusakan di muka bumi ya. Misalnya seperti ini yang sudah dijelaskan teman-teman semua, seperti Mbak Dela yang telah menjelaskan seperti kebakaran hutan, ataupun yang telah dijelaskan oleh Mas Faristo tentang kerusakan akibat pengeboran. Nah, salah satu rasa syukur kita untuk menikmati rasa syukur Allah adalah dengan menjaga nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti contohnya itu misalnya seperti nikmat iman ya. Nikmat iman, kemudian nikmat sehat walafiat, dan tentunya nikmat-nikmat ini kita tidak boleh menyanyiakannya gitu ya. Misalnya kita kan sudah diberi kesehatan gitu, kita diberikan anggota tubuh kita tuh lengkap. Kemudian kan setiap orang kan tidak ini ya sempurna ya, ada yang cacat, ada yang tidak. Nah, kalau kita ya tidak, itu kita harus bersyukur. Bahkan jika kita memiliki akal yang sehat dan tubuh kita juga tuh sehat, nah kita pergunakan sebaik-baiknya. Hal ini juga kita harus bergunakan untuk yang hal positif, jangan hal yang negatif. Seperti contohnya yang seperti contohnya itu tangan kita kan diberikan oleh Allah dengan 2 tangan ya. Nah, jangan untuk digunakan untuk kerusakan di bumi ini ataupun untuk berbuat dosa. Misalnya seperti mencuri ataupun perbuatan yang lainnya yang dapat merusakkan lingkungan. Seperti yang tadi telah dijelaskan, itu membakar hutan. Itu saja menurut saya tentang kerusakan lingkungan menurut pandangan Islam. Baik, terima kasih teman-teman, rekan-rekan kelompok saya. Iya, saya setuju sekali dengan pendapat rekan-rekan sekalian. Karena hidup kita ini sangat bergantung sekali dengan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Karena ya apabila alam ini itu kenapa-kenapa, ya kita juga pasti kenapa-napa. Karena saking berkaitannya atau bersangkutannya kita dengan alam. Jadi kita harus sama-sama menjaga alam kita untuk keberlangsungan hidup kita juga. Baiklah, cukup sekian diskusi kita mengenai mengabaikan kelestarian lingkungan dalam pandangan Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.